selamat datang di Tosansu Channel. Bingung saya, penyakit apa ini? Ketika tahun 2014 sebenarnya sudah muncul tanda-tandanya, tetapi saya belum mengerti atau mungkin belum begitu menyadarinya. Karena kondisi ruangan kerja saya waktu itu di ruang teknisi yang tidak terlalu luas, plus jadi satu pula dengan gudang laptop baru, serta dengan maksimal diisi oleh 5 orang teknisi dengan 2 shift yang bekerja di ruangan itu, sehingga tidak memungkinkan untuk semua teknisnya bisa duduk. Yang tersedia hanya ada 3 kursi atau 2 kursi lah katakan. Jadi yang lainnya harus berdiri saat bekerja. Untuk bisa duduk haruslah bergantian. Apalagi bila ada aktivitas padat bagi karyawan bagian penjualan dan gudang yang hilir mudik keluar masuk gudang laptop baru yang menyatu dengan ruang teknisi. Otomatis kami para teknisinya, khususnya bagian laptop dan komputer, akan lebih sering berdiri sepanjang hari. Kecuali untuk teknisi printer yang memang dimungkinkan untuk bisa selalu duduk saat bekerja. Ketika itu, bila saya capek berdiri dalam bekerja, khususnya pangkat paha kaki kiri atau kanan ini sudah terasa linu, maka akan saya gerakkan melebar ke kiri atau ke kanan ya untuk peregangan, dan biasanya akan terdengar bunyi kelakuk 1-3 kali berurutan. Bila sudah bunyi begitu, maka pangkat paha kaki akan terasa nyaman, dan jika tidak bunyi, maka saya akan terasa tersiksa karena linu sepanjang beberapa jam ke depan. Hal ini berlangsung selama 2 tahun. Kemudian pada saat saya masih bekerja sebagai kurir paket di Surabaya di awal-awal tahun 2017 lalu, rasa linu di kedua pangkat paha kaki saya ini masih sering kambuh. Sudah coba saya terapi untuk mengurangi rasa linu itu dengan beberapa tindakan seperti membaluri pangkal paha kaki dengan semacam krim pereda linu, minum tolak linu, minum suplemen untuk tulang, dan lain-lain. Tetapi semuanya itu hanya berkurang sesaat dan masih juga sering kambuh. Tatkala saya bekerja sebagai tukang cuci motor di Tulungagung pada tahun 2018 sampai 2021, inilah puncak kesakitan yang saya alami di kedua pangkal paha kaki saya ini. Di suatu sore, ketika cucian motor sudah mau tutup, tiba-tiba pangkal paha kaki kanan saya ini terasa linu, nyeri dan kaku sekali. Buat melangkah dan berjalan, kaki sakit sekali. Dan ketika kaki kanan ini saya buat mengayuh pada sepeda, rasanya sakit, tetapi saya paksakan biar saya bisa pulang sampai ke rumah. Ketika sampai rumah, rasa sakit, linu, nyeri, dan kakunya semakin menjadi-jadi. Bahkan buat jalan ke kamar mandi pun saya harus membawa tongkat untuk menopang tubuh dan kaki kanan saya ini. Begitu sampai kamar mandi, terus mau mandi, untuk jongkok dan berdiri lagi, sakitnya bukan main, dan susah payah sekali. Sore hingga malam itu, saya benar-benar tak berdaya, terkapar dan berbaring di tempat tidur, bahkan hingga dini hari. Pada saat berbaring di tempat tidur itu, ketika saya coba kaki kanan diangkat sedikit untuk digeser, rasanya sakitnya bukan main. Sakit banget. Harus cari celah biar enggak sakit. Esok paginya ketika hendak bangun tidur, saya merasa kesulitan sekali. Untuk bangun dan duduk di tempat tidur itu sakit pinggul saya. Dan susahnya bukan main. Bahkan saya harus pegangan dipan kayu tempat tidur saya supaya bisa duduk. Dan itu membutuhkan waktu kira-kira 5 menit lebih. Sampai pinggul dan pangkal paha kaki kanan saya ini tidak terasa sakit lagi. Dalam hati saya berkata takut sekali kalau sampai lumpuh, dan saya gak mau hal tersebut terjadi. Saya pun menangis kala itu. Setelah bisa duduk di tempat tidur sekian menit dan saya merasa pangkal paha kaki kanan saya sudah terasa tidak sakit lagi,
Akhirnya saya bisa turun dari tempat tidur, lalu berdiri dan jalan kaki pelan-pelan. Sekitar jam 8 sampai 9 pagi saya pergi berobat ke dokter. Oleh dokter saya diperiksa karena dicurigai asam urat saya tinggi. Setelah dites, angka asam urat saya katanya 7, termasuk tinggi dan di atas normal. Dan juga mungkin karena faktor kegemukan. Lantas saya diresepkan obatnya. Maaf, saya lupa nama obat yang diresepkannya. Setelah beberapa hari kumat lagi rasa linu, nyeri, dan kaku itu. Tetapi kali ini terjadi pada pangkal paha kaki kiri. Dengan resep obat dokter tersebut akhirnya bisa reda. Saya sebenarnya masih penasaran banget sih dengan diagnosa dokter tersebut. Karena ketika saya coba cari di Google berdasarkan artikel, hasil konsultasi orang dengan dokter, dan juga lihat beberapa video di YouTube, tidak ada yang namanya asam urat itu yang menyerang sendi pangkal paha kaki. Yang ada biasanya itu menyerang sendi-sendi di ruas jari kaki atau tangan. Kalau yang sakit di sendi pangkal paha kaki atau pada lutut kaki, itu namanya kalau nggak salah osteoartritis atau pengapuran pada tulang lunaknya. Embalah mana yang benar. Yang jelas kedua pangkal paha kaki saya itu sering sakit. Saya sering sekali mengalami sakit di pangkal paha kaki, dan kalau sudah begini saya terpaksa nggak bisa masuk kerja, cuci motor pada saat itu. Sampai-sampai kalau pas lagi kambuh, saya nggak pergi ke dokter lagi, tetapi langsung pergi ke apotek untuk membeli obat seperti obat yang pernah diresepkan oleh dokter dulu. Tetapi ya itu, cuma sembuh hanya sesaat dan lain waktu akan kambuh lagi deh. Suatu hari, bapak saya dapat kiriman paket dari kakak kedua, wanita dari Surabaya. Setelah beliau buka, ternyata ada juga kiriman obat buat saya. Saya nggak tahu apa nama obatnya itu, berupa setelan 2 pil bulat, yang agak kecil warnanya putih dan yang agak besar warnanya oranye kalau nggak salah. Obat tersebut lumayan manjur juga untuk mengobati pangkal paha kaki saya. Tetapi lagi-lagi itu hanya sampai sesaatnya, dan beberapa waktu lagi kambuh lagi, pusing deh saya. Meskipun sekarang kadangkala kedua pangkal paha kaki saya ini masih sering linu, tetapi puji Tuhan sudah beberapa bulan ini nggak sampai kambuh yang rasanya nyeri dan kaku segitunya lagi, sehingga nggak mengganggu dan nggak membuat saya kesulitan ketika buat berjalan.